Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hai teman-teman, dan juga muridku sekalian. Bertemu lagi di YouTube channel Bu Seti, Belajar Asyik bersama Bu Seti. Nah, untuk pertemuan kali ini atau untuk video kali ini kita hanya akan membahas tentang latihan soal saja, karena video sebelumnya itu sudah membahas tentang materinya. Ini hanya lanjutan dari video sebelumnya. Nah, sebelum kita ke latihan soalnya, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe Ibu boleh di-subscribe dan juga di komen, lalu di like serta aktifin loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan materi dari Ibu. Yuk kita bahas bareng-bareng soalnya. Oke, pertama, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran berikut ini. Nah, persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Ingat, kalau bentuknya cuma hanya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan bla bla bla, itu menandakan pusatnya ada di 0,0 dan jari-jarinya berarti R kuadrat, ini itu adalah R kuadratnya sama dengan 4. Karena persamaan umumnya ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini udah sama, tinggal R kuadrat sama dengan 4. Sehingga R-nya sama dengan plus minus akar 4. Artinya R-nya itu plus minus 2. Karena jari-jari tidak mungkin negatif, berarti pilih R-nya sama dengan 2. Nah, akhirnya kita punya deh pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya di 2. Lanjut ke contoh soal poin B. Di situ persamaan lingkarnya adalah X tambah 2 dikuadratin ditambah Y min 1 dikuadratin sama dengan 9. Nah, itu bentuk umumnya yang persamaan lingkaran pusatnya itu di A, B. Berarti kan persamaannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, itu persamaan umumnya. Nah, kan kita punya si min A-nya itu sama dengan 2. Kita punya min A itu sama dengan 2. Artinya A-nya itu sama dengan min 2. Lalu kita punya si min B-nya itu sama dengan min 1. Artinya B-nya itu sama dengan 1. Dan terakhir kita punya R kuadratnya itu sama dengan 9. Sehingga R-nya itu plus minus akar 9, yaitu 3 kan? Karena jari-jari tadi tidak mungkin negatif, jadi kita pilih R-nya itu sama dengan 3. Artinya kita punya pusatnya ada di min 2,1 dan jari-jarinya di 3 gitu. Lanjut soal yang C. Persamaan lingkaran itu adalah 2x kuadrat tambah 2y kuadrat min 14x min 6y ditambah 12. Nah, untuk persamaan lingkaran yang bentuknya seperti ini, tidak boleh ada koefisien di depan x kuadrat dan y kuadrat selain 1. Artinya di depan variabel x kuadrat dan y kuadrat itu harus 1. Nggak boleh di atas 1. Nah, gimana caranya supaya itu mengubah jadi 1? Artinya seluruh koefisiennya harus dibagi 2. 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat min 14x min 6y plus 12 sama dengan 0. Seluruhnya kita bagi dengan 2. Sehingga menjadi x kuadrat tambah y kuadrat min 7x ditambah 3y tambah 6 sama dengan 0. 0 bagi 2 ya 0. Nah, ingat kalau ada persamaan umum lingkarannya begini, berarti buat mencari pusatnya min setengah A, min setengah B. Nah, A besar sama B besar. Yang mana A besar dan mana B besarnya? Oke, kita pilih yang A besar itu adalah si ini. Nah, B besar adalah si ini dan C besar adalah ini. Jadi itu bukan dipilih ya, artinya si A-nya itu memang min 7, B-nya itu 3 dan C-nya itu 6. Tinggal substitusi ke sini, berarti min setengah kali A-nya itu min 7, min setengah kali B-nya itu min 3. Nah, ini min ya, ini min. Artinya pusatnya itu ada di 7/2, 3/2. Ini pusatnya, gitu. Nah, R-nya di mana? R-nya kita pakai rumus akar A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat dikurang C besar. Mau pakai rumus ini silakan, atau mau pakai rumus yang 1/4 A besar kuadrat tambah 1/4 B besar kuadrat dikurang C besar. Kenapa Ibu pakai ini? Karena di sini udah dapat A kecil dan di sini dapat B kecilnya. Sehingga tinggal kita substitusi.
Hasilnya adalah A kuadrat, berarti 7 per 2 kuadrat itu 49 per 4 ditambah 3 per 2 kuadrat 9 per 4 dikurang C besarnya itu sama dengan 6. Artinya akar dari 58 per 4 dikurang 6 sama dengan akar dari 58 dikurang 24. 58 kurang 24 per 4. Akar 58 dikurang 24 per 4 itu adalah akar 34 per 4. Sehingga jari-jarinya itu setengah akar 34. Gitu. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Diketahui lingkarannya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat min 4x tambah 2y ditambah c. Jadi c-nya belum diketahui melalui 5, min 1. Jari-jari lingkarannya itu berapa? Nah, karena ada kata-kata melalui, artinya si titik A itu yang 5, min 1 itu sebagai x sama y-nya. Ini substitusilah ke persamaan lingkarannya sehingga kita peroleh 5 kuadrat ditambah min 1 kuadrat min 4 kali 5 ditambah 2 kali min 1 ditambah C sama dengan 0. Gitu. Artinya kita punya 25 ditambah 1 berarti 26 dikurang 20 yuk kita pindahin ke sini. Artinya kita punya 25 tambah 1 min 20 min 2 tambah C sama dengan 0. Sehingga hasilnya 26 dikurang 20 itu 6. 6 dikurang 2, 4. 4 tambah C sama dengan 0. Berarti C-nya itu sama dengan min 4. Nah, yang ditanya adalah jari-jari lingkaran. Berarti rumus jari-jari untuk persamaan lingkarannya seperti ini adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, kenapa di soal yang nomor 2, Ibu pakai jari-jarinya yang rumusnya itu akar dari 1/4 A besar kuadrat ditambah 1/4 B besar kuadrat dikurang C besar. Karena di situ belum diketahui A kecil sama B kecilnya. Kalau kita pakai A kecil sama B kecil, artinya kita harus mencari pusatnya terlebih dahulu. Berarti kan 2 kali kerja, sedangkan ini nggak diketahui pusatnya. Ya udah, langsung aja ke rumus 1/4 A besar kuadrat tambah 1/4 B besar kuadrat dikurang C. Ya udah, A-nya itu min 4, B-nya itu 2, dan C-nya itu min 4 juga tadi. Tinggal substitusi. 1/4 kali min 4 dikuadratkan, berarti min 4 dikuadratkan 16. 16 per 4 ditambah B besar kuadrat itu berarti B-nya itu 2, 2 dikuadratin 4. 4 per 4 dikurang C besar. C-nya itu min 4, karena di sini min lagi jadi plus 4. Sehingga hasilnya adalah 20 per 4 itu 5. 5 tambah 4 itu 9, berarti akar 9 itu 3. Oh, ternyata jari-jarinya itu adalah 3. Gitu. Lanjut ke soal nomor 3. Titik A, B adalah pusat lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 4x tambah 6y dikurang 3 sama dengan 0. Nilai 2A tambah B sama dengan berapa sih? Ya udah, kita lihat tuh. Si A, B-nya itu adalah pusat lingkaran. Artinya kalau pusat lingkaran, kita cari dulu nih rumus pusatnya ya. Pusatnya itu ini A besar, ini B besar. Berarti C besarnya itu sama dengan min 3. Pusat rumusnya min setengah A besar, min setengah B besar. Nah, ini adalah A kecilnya tadi dan ini adalah B kecilnya. Artinya min setengah kali A besarnya itu min 4. Min setengah kali min 4, min setengah kali B besarnya itu tadi 6. Hasilnya adalah 4 per 2, 2. Min 6 per 2, min 3. Ya udah, ini adalah A dan ini adalah B. Yang ditanya itu adalah 2A ditambah B. 2 dikali 2 ditambah min 3. Sehingga hasilnya 4 dikurang 3. Sama dengan 1. Lanjut ke soal nomor 4. Salah satu nilai A yang memenuhi pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min
6AX tambah 6Y tambah 12 sama dengan 0 yang berjari-jari 1 adalah berapa sih? Ya udah, kan diketahui jari-jarinya 1. Lalu kita data dulu, A-nya itu berapa, B-nya itu berapa, C-nya berapa. A besarnya itu adalah min A, B besarnya itu 6, dan C besarnya itu 12. Sehingga kita mencari nilai A pakai rumus R. R itu rumusnya akar dari 1/4 A besar kuadrat tambah 1/4 B besar kuadrat dikurang C besar. Oke, R-nya itu adalah 1 tadi. Nah, terus akar dari 1/4 A besar kuadrat. A besarnya itu min A kecil, berarti min A kecil dikuadratin tambah 1/4. B besarnya itu adalah 6. 6 dikuadratin itu 36. Min C, berarti min 12. Nah, supaya tidak berbentuk akar, kedua ruas itu dikuadratkan. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Sehingga hasilnya 1 sama dengan, itu berapa tuh? A kuadrat per 4 ditambah 36 bagi 4. 9 kurang 12 kan min 3. Min 3 pindah ke kiri plus 3 sama dengan A kuadrat per 4. 4-nya dikali ke kiri. Artinya 4 kali 4 itu 16 sama dengan A kuadrat. A-nya itu plus minus akar 16. Sehingga kita punya A-nya sama dengan plus minus 4. Jadi ada dua kemungkinan. A-nya itu bisa plus 4 dan A-nya bisa min 4. Lanjut, nomor 5. Tentukan kedudukan titik 3,5 pada lingkaran dengan persamaan X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, kedudukan titiknya itu di mana sih? Di dalam lingkaran kah? Atau tepat pada lingkarannya kah? Atau di luar lingkaran? Ya udah, kita tinggal ambil uji cobanya aja. Si 3,5 tinggal substitusikan ke persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya adalah X min 3 dikuadratin ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 16. Nah, si 3 itu sebagai X dan 5 itu sebagai Y. Berarti 3 min 3 dikuadratkan ditambah 5 dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 16. 3 kurang 3 itu 0. 0 dikuadratkan tetap 0. 5 kurang 2 itu 3. 3 dikuadratkan itu 9. Berarti 9 apanya dari 16 ternyata lebih kecil dari 16. Artinya titik 3,5 terletak di dalam lingkaran. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 itu tentukan nilai M agar titik 2,M terletak di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. Ya udah, kita coba masukin atau substitusikan 2,M-nya itu ke persamaan lingkarannya. 2 itu sebagai X dan M itu sebagai Y. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. Berarti X kuadrat itu 4 ditambah M kuadrat tambah 2 kali 2, 4 min 6M min 15. Nah, supaya dia di luar lingkaran, artinya hasilnya harus lebih besar dari ruas kanannya. Gitu. Terus M kuadrat dikurang 6M, 4 tambah 4 itu 8. 8 kurang 15 itu min 7. Lebih besar daripada 0. Sekarang faktorkan. Hasil pemfaktorannya itu adalah M min 7 plus 1. Yang dikali hasilnya min 7. Jadi ditambah itu hasilnya min 6. Yang dikali hasilnya min 7, yang ditambah itu hasilnya min 6. Ya udah, min 7 tambah 1 min 6, min 7 kali 1 min 7. Berarti kita peroleh M-nya itu 7 atau M-nya sama dengan min 1. Tinggal kita substitusi ke garis bilangan. Di sini yang negatif dan di sini yang positif. Karena tanda pertidaksamaannya hanya lebih besar, jadi bulatnya kosong. Ambil titik uji di antara min 1 sama 7. Paling gampang kita ambil 0. Terserah mau ambil yang sebelah kanannya 7 boleh, mau sebelah kirinya min 1 boleh. Kalau ibu suka yang di tengah-tengah, yaitu 0. 0
0 substitusi ke sini boleh, ke sini boleh. 0 dikurang 7 min. 0 tambah 1 plus. Min kali plus min. Berarti di sini hasilnya min. Sini selang-seling selama tidak ada akar kembar. Karena tandanya itu lebih besar, tanda pertidaksamaannya lebih besar, artinya daerahnya yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu, nilai si M-nya itu berada di kirinya min 1, artinya itu M lebih kecil dari min 1 atau M-nya lebih besar dari 7 gitu. Lanjut ke soal nomor 7. Jarak terdekat titik min 7,2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X min 14Y min 70 sama dengan 0. Sebelum kita mencari jarak terdekat, kita cek dulu si min 7,2 itu terletak pada lingkarannya kah, atau di dalam lingkarannya kah, atau di luar lingkarannya. Yaudah, kita coba cek dulu. Min 7,2 coba substitusi ke persamaan lingkarannya, sehingga kita peroleh min 7 kalau dikuadratin 49, 2 dikuadratin itu 4, min 10 dikali min 7 jadi plus 70, min 14 kali 2 itu min 28, min 70 sama dengan 0. 70 kurang 70, 0, 49 tambah 4 itu 53, 53 dikurang 28 itu hasilnya pasti lebih besar daripada 0, sehingga titik min 7,2 itu terletak di luar lingkaran. Lalu, langkah kedua kita cari dulu titik pusatnya. Pusatnya itu berarti min setengah A, min setengah B. A-nya itu adalah min 10, B-nya itu min 4. Berarti B-nya min 4. Lalu, kita punya min setengah A. Min setengah kali min 10 berarti 5. Min setengah kali min 14 berarti 7. Lalu kita cari R-nya karena pasti dibutuhkan R-nya. R-nya itu kita pakai yang A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat kurang C besar. Kenapa? Karena sudah diketahui A kecil sama B kecilnya itu adalah si 5 dan 7. Artinya A kecil kuadratnya itu adalah 25 ditambah B kecil kuadrat 49 dikurang C besarnya itu adalah min 70, berarti ditambah 70 jadinya. Hasilnya adalah akar dari 144 sama dengan 12. Nah, jari-jarinya 12. Yang ditanya itu jarak terdekat. Kalau kita coba gambar-gambaran lah ya namanya, main-mainan, gambar-gambaran gitu. Nah, titiknya itu tadi ada di luar lingkaran. Kita buat di sini ada pusatnya. Pusatnya itu tadi ada di 5,7. Lalu, ini anggaplah titik A. Kira-kira kata kalian, jarak terdekat antara titik A ke lingkaran itu yang mana? A ke B kah? Atau A ke P kah? Atau A ke belakang P? Ya udah, berarti jarak terdekatnya itu adalah si AB. Buat mencari AB itu artinya si AP dikurang BP. Nah, AP-nya itu berarti kita cari pakai rumus jarak antara dua titik. Berarti P kurang A. P-nya itu berarti 5,7. 5 dikurang A-nya itu tadi titiknya adalah si min 7,2. Berarti 5 dikurang min 7 dikuadratin ditambah 7 dikurang 2 dikuadratin. Lalu, min BP. BP itu adalah R. Berarti AP dikurang R. R-nya itu tadi kita punya 12. Berarti dikurang 12. Artinya akar dari 5 ditambah 7, 12 kuadrat itu 144 ditambah 7 kurang 2 itu 5, 5 dikuadratin itu 25. Kurang 12. Akar dari 144 tambah 25 berarti 169 dikurang 12. Akar 169 itu adalah 13 lalu dikurang 12. Hasilnya 1. Nah, jarak terdekatnya itu adalah 1 satuan jarak. Terima kasih kalian sudah menonton YouTube channel Belajar Matematika Bu Seti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan materi dari Ibu. Tungguin materi selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.